Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala Al-Quranil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama, yaitu dalam rangka bimbingan satin, bimbingan calon pengantin. Bagaimana kabarnya? Apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat nih. Udah serapat belum nih? Udah ya? Alhamdulillah. Jadi setiap Selasa kita selalu melakukan bimbingan calon pengantin, yang bimbingannya ada dua, satu dari keagamaan, dari penyuluh, dua Kementerian Agama Kota Batam, yang duanya bertepatan di Sagurung kita, kemudian nanti dari Dinas Kesehatan, yaitu lewat Puskesmas, baik dari Sungai Lekok maupun Sungai Langkai. Untuk materi-materi sudah banyak dilihat, bisa nanti kita baca-baca buku tentang perkawinan. Kalau saya sendiri biasa saya sampaikan banyak hal yang sudah, yaitu tentang keluarga sakinah, karena tujuan kita menikah tidak lain dan tidak bukan apa, yaitu mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti yang saya sampaikan dalam firman Allah tadi, surat apa? Ar-Rum ayat. Kayaknya pengalaman udah sering baca-baca ya Tata, atau sering dengar. Nah, ini memang ayat pilihan nih, ketika kita menyaksikan orang pernikahan, kawan kita, teman kita, tetangga kita. Kalau mau menikah itu biasa gua menyampaikan tak lepas dari ayat itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Siapa yang tahu artinya? Nah, kalau tahu boleh pulang duluan. Tahu ya? Nyerah. Ada bisa? Hadiahnya nanti nikahnya dipercepat. Nah, udah ada masing-masing tanggalnya kan? Bisa. Tinggal pelaksanaannya. Mana tahu mau dipercepat, harus tahu dulu ayat dan nantinya. Wa min ayatihi, dan pada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, al-khalaqalakum, Allah telah menciptakan khalaqalakum min anfusikum azwajan, dari jenis pasanganmu sendiri, manusia sama manusia. Makhluk Allah kan banyak nih, ada jin, ya kan? Kemudian ada hewan. Makhluk Allah apa itu? Nah, karena Allah ciptakan mempunyai kekuasaan,
kemudian dipasangkan dari jenis kita sendiri, manusia sama manusia. Ada nggak pernah kedengaran manusia sama jin? Ini ada dengar di iklan perkawinan apa ya? Perkawinan jin atau apa itu? Di iklan. Pernah dengar tak? Belum ya? Iya bila. Ya memang bila. Yang saya sampaikan bila. Saya kan iklan dia. Saya baca di YouTube itu ada iklannya muncul perkawinan jin atau apa. Nah itu baru akan dimulai. Tapi filmnya, kalau kenyataannya nggak tahu. Boleh ditonton itu. Tapi jangan niru. Nanti nonton itu niru pula. Dan tunggulah jam tayangnya kapan, ya. Saya penasaran juga itu kalau ada perkawinan jin dan manusia makhluk lain, ya. Kemudian litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi aman dan tentram padanya. Jadi tujuan kita menikah, tujuan Allah menciptakan kamu berpasang-pasangan, yaitu supaya kamu menjadi aman dan tentram. Jadi ketika kita tujuannya dari sekarang harus diluruskan lagi nih, Pak Haji, ya kan? Niatnya apa menikah? Apakah karena hanya nafsu belaka, itu sesaat aja, atau karena ketangkap ansih? Nah itu biasanya tidak dasar cinta, karena terpaksa. Atau dasar apa? Nah ini makanya diluruskan lagi, karena Nabi mengatakan innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan niat itu akan sampai terhadap apa yang kita niatkan. Kalau kita niat nikah karena Allah dan Rasulnya, segala amal ibadah yang kita lakukan ketika berkeluarga itu dapat pahala. Suami pergi mencari usaha dapat pahala. Ketika nanti di perjalanan kemudian sesuatu menimpa dia, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mati, maka akan sebagai satu jalan untuk menuju surga. Karena apa? Dia niatnya keluar rumah untuk mencari nafkah kehidupan keluarga. Nah, itu enaknya ketika kita berkeluarga semuanya dihitung uang. Begitu juga perempuan, begitu nanti menikah menjadi istri, jadilah istri yang soleha. Apa yang diperintahkan suami laksanakan, selama yang diperintahkan itu sesuai dengan ajaran agama. Jangan pula nanti beli dulu miskinnya begitu, abang pengen minum alkohol, jangan. Dosa nggak itu? Dosa. Kita malah subhat yang perempuan belikan. Sampaikan, Mas, ini tak boleh, haram. Loh, kan aku pemimpin, aku perintahkan aku mau. Tak boleh. Selama yang diperintahkan baik, laksanakan. Tapi kalau tak baik, tinggalkan. Kemudian setelah kita niat lurus dan tujuannya untuk mencapai keluarga yang sakinah tadi, aman, tentram, ya, kalau bainakum mawaddah warahmah. Atau apa arti sakinah tadi? Tenang. Apa arti mawaddah? Siapa yang tahu? Cinta. Ya? Cinta. Bagus. Jadi mawaddah itu Allah berikan kepada kita rasa cinta. Cinta ini ada dua. Ada yang secara lahiriah, ada batiniah. Contoh yang lahiriah apa? Cinta itu bisa dilakukan
ketika memang kita melihat pasangan kita dengan nyata. Artinya apa? Kita kan menilai seseorang awal-awalnya kan belum kenal. Begitu kita mengetahui orangnya ganteng, timbul. Jadi rasa cinta itu bisa secara lahiriah konotasinya, yang nampak-nampak, yang nyata-nyata, ya kan? Adalah ceritanya ada perempuan. Ketika keinginan untuk mencari pasangan, untuk mendapatkan cinta awalnya karena apa? Dilihat karena apa ya? Nah, ini saya tanya. Belum sampai ke ijab ngobrol kan perlu ditanya. Karena apa kira-kira? Yang nampak, yang lahiriah. Kriteria calonku apa? Belum tahu. Tahu tapi nggak mau bilang ya. Minimal gantengnya, betul nggak? Ganteng dulu. Karena kalau hadis Rasulullah itu mengatakan nikahilah wanita itu karena 4 hal. Ya, yang laki-laki begitu juga wanita. Nikahilah karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, cantiknya dulu. Kalau melihat perempuan, kalau perempuan melihat laki-laki, ya gantengnya lah. Kebalikannya, cantik sama ganteng. Yang kedua, selain cantik, keturunannya. Wali nasabiha, keturunannya. Minimal kita tahu siapa orang tuanya. Pak kami di perantauan nih, ya. Kalau nggak sempat pulang kampung, sekarang udah canggih, bisa video call. Pakai video. Atau mas-masnya ini belum tahu calon mertua. Sudah? Ada yang belum? Nah, kita harus silaturahmi ta'aruf dulu. Supaya apa? Supaya tahu, oh ini calon mertuaku. Yang perempuan begitu juga, ini calon mertuaku. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita tahu nasab kita, keturunan kita. Ini bapaknya si Anu, saudaranya si Anu. Nah, itulah nasab keturunan. Oh, rupanya orang baik-baik. Nah, kita kalau udah orang baik-baik, insyaallah ya kan selamat. Yang ketiga, hartanya. Wali maliha, hartanya. Nah, harta ini tidak mesti uang, keterampilan. Kalau dia punya skill, kemampuan, keterampilan, minimal apa skillnya? Jualan. Nah, itu juga sudah termasuk ulama. Keterampilan dia, silakan. Kemudian apa lagi? Bisa jahit kalau perempuan. Ya, itu juga keterampilan. Harta juga itu. Harta yang tak terhingga. Apalagi keterampilan lain? Las. Apa? Las beli. Apa itu? Tukang las. Tukang las kalau laki-laki. Saya pernah lihat video perempuan tuh bawa mobil besar. Nah, itu keterampilan juga itu. Jadi memang emansipasi wanita ini luar biasa. Mobil pusuh itu dibawa kemana-mana. Itu video memang. Kenyataannya belum. Ya mungkin ya lah. Kalau sekarang kan canggih. Semuanya bisa kita langsung saksikan. Dia sekarang ini sosial, ya kita harus pandai-pandai. Contoh di komplek saya sendiri aja, itu aja ketika kita misalnya tak sempat nyayur, udah ada grupnya itu, grup lapak RW itu aja. Betul. Jadi kadang nggak mesti dia jualan di tempat, pakai online itu. Nah itu banyak itu yang sekarang memang gitu. Nah itu keterampilan juga. Nanti bisa dibuat begitu. Misalnya ini calon pengantin, buatlah grupnya, tukar-tukaran keterampilan. Nanti
yang baik-baik, yang positif-positif, jangan yang negatif. Nggak apa-apa tukar informasi, ya kan? Ada laut juga besar, canggih sekarang. Jadi manfaatnya itu. Kemudian apa lagi yang keempat? Agamanya, wali diniha, agamanya itulah terakhir. Kalau cantik bisa luntur, harta bisa hancur, turunan bisa kabur, tapi agama ini yang kuat, ya, dan tidak bisa hancur dan luntur. Jadi ini yang dipegang dulu. Makanya sebelum menikah ini pelajari lagi ilmu-ilmu keagamaan itu. Jangan sampai kita mau menikah mandi wajib itu tak tahu rukunnya. Ada yang tahu rukun mandi wajib? Berarti nggak pernah mandi wajib. Aduh, bahaya ini kan. Ya kan? Jadi selama ini mandi wajibnya gimana? Tunggu Pak, tunggu nikah dulu baru mandi wajib. Wah, jadi selama ini bagaimana? Nah, sementara kita sudah balik dan berakal, itu sudah punya kewajiban. Ya, kalau sudah kewajiban, ya minimal untuk syariat-syariatnya itu laksanakan. Niat dulu, niat mandi, nah, kemudian membasuh air ke seluruh. Nah, itu. Apalagi ini mendekati puasa. Ilmu-ilmu puasa pelajari lagi. Ada berapa rukun puasa? Yang ibu-ibu ini, calon ibu-ibu. Aduh, gawat kita ini. Yang laki-laki, rukun puasa apa? Ya, kita pelajari lagi ilmu-ilmu agama, kita gali lagi. Niat, baru menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu harus syarat puasa yang menghilangkan pahala puasa. Itu pelajari lagi nanti. Ini mau puasa udah dekat lagi nih. Sekarang udah bulan Sya'ban, 12 Sya'ban. Berarti kurang lebih 18 hari lagi, 6 bulan lebih kita udah masuk puasa. Niatnya nggak tahu, ya kan? Hukumnya tak tahu, yang membatalkan puasa pun tak tahu. Apalagi nanti pas pengantin baru, wah pas puasa pula lagi kan. Jadi memang hal itu banyak yang mesti kita pelajari lagi. Itulah ketika mencapai keluarga sakinah, tujuannya itu bekali ilmu agama. Banyak lagi belajar ya. Sekarang udah banyak teknologi yang memberikan ilmu pada kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, kemudian Allah berikan juga rasa cinta dan kasih sayang. Sayang ini bisa secara batinnya ketika kita menjadi orang tua atau kita punya orang tua. Tidak ada sejarahnya orang tua yang tidak cinta, tidak sayang terhadap anak. Begitu lahirkan, anakku nggak baik, anakku nggak bagus, anakku jelek. Tapi orang tua yang namanya melahirkan kita pasti timbul rasa sayang. Walaupun anaknya bagaimanapun, nggak ada sejarahnya tidak kasih sayang. Anak begitu nanti kita setelah menikah antara suami dan istri timbullah rasa kasih sayang sebagaimana anak kepada orang tuanya. Tidak ada yang nggak sayang, kasih sayang. Nah kalau itu timbul rasa kasih sayang kepada istri kepada suami, itulah tujuan dari pernikahan yang benar. Tapi kalau nggak sayang, kan? Yang penting nikah lah Pak. Terus habis nikah dia melakukan hal-hal yang tak baik, dibiarkan aja. Berarti nggak sayang. Kalau sayang kita ingatkan. Nah, jadi ketika suami mengingatkan,
mengasih tahu kepada kita ketika kita tidak baik, itu tandanya sayang. Tapi kalau dia diam aja, istri keluyuran kemana, ya kan, suami pergi cari usaha pagi, dari pagi sampai sore, istri entah kemana-mana, nah itu suami tahu lama-lama, habis itu dibiarkan aja, berarti nggak sayang. Nah begitu juga misalnya istri mengetahui suami kadang-kadang pulang malam, kadang pulang pagi misalnya kan, tapi dibiari aja, berarti istri nggak sayang juga. Karena apa? Dibiari aja. Ya, tapi sama-sama nasihat-nasihat. Ya. Jadi banyak hal yang kita pelajari tentang keluarga sakinah. Bagian tadi sudah saya sampaikan. Ya. Intinya pada materi kali ini yang saya sampaikan hanya satu saja, ya, karena banyak sudah ilmu-ilmunya di situ. Yang pertama tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Yang kedua tentang psikologi perkawinan, tentang kejiwaan ketika kita menikah, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, klasifikasi keluarga sakinah, ada tingkat-tingkatannya. Ada prasakinah, ada sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, sakinah 3 tambah plus. Apa itu? Nah, silakan dipelajari lagi. Nah, kemudian yang hari ini saya sampaikan satu aja, judulnya pengertian ketahanan keluarga. Ya. Ini kalau udah yang bisa tahu Bapak kasih hadiah ini, artinya ini pengertian ketahanan keluarga, ya judulnya. Bapak kasih inilah gorengan lah 2 atau kopi 1 bungkus, ya kan? Siapa yang tahu ini arti ketahanan keluarga? Kita sekarang belajar itu. Tadi sebagai mukadimah sudah kita sampaikan apa itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dasar ayatnya surah Ar-Rum ayat 21. Buka-buka lagi nanti tentang penjelasan itu. Nah, sekarang yang Bapak sampaikan adalah tentang ketahanan keluarga. Kalau nggak ada yang tahu, hadiahnya pun itu turunkan. Jadilah. Yang tahu boleh pulang duluan. Ada? Kemampuan mengelola keluarga, mengelola atau menangani masalah. Iya. Nilai 50. Masih 50. Kan belum 100. Ada yang lain lagi? Yang penting bisa jawab. Yang kira-kira tergambar pada diri kita, apa yang kita ketahui. Orang sering menyampaikan ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga itu apa? Minimal macam inilah tadi, dia bisa menjawab walaupun belum sempurna, tapi nilainya udah 50. Tinggal 50 lagi, ya kan? Yang lain, yang laki-laki lah, betul? Kita sering kalah sama perempuan nih, inilah mereka kan, ya kan? Menjaga. Saling menjaga. Nilai 25. Laki-laki. Iya, laki 25, perempuan 50, ya kan? Yang lain belakang. Atau ada lagi yang perempuan? Ya, silakan. Apa itu ketahanan keluarga? Masih 2 orang. Dari berapa orang? 1, 4, 5, 6, 7. 14 berarti 7 kali 7. Perempuannya kok bisa 6, laki-laki 7. Biasanya lah perempuan lebih banyak kan ketimbang perempuan. Ini kayaknya laki-laki yang lebih banyak nih. Oh, pas saya salam. Saya lihat memang 7 berarti. Ya. Duduknya bisa beda, tapi tetap ingat kan calonnya kan. Jangan sampai siksa kalau salah pilih pula, nanti kan. Siapa lagi yang tahu ketahanan keluarga? Jujur, Pak. Ya, Jujur. jujur. Nilai 15.
Apa lagi? Ya. Ini Pak Kiai Arianto akan menyampaikan nanti materi juga. Jadi kita singkat aja satu materi saja tentang ketahanan keluarga. Silakan. Ya, itu mau menjawab aja letaknya. Ya. Baik, kalau menurut saya ketahanan keluarga itu dari bahasa ketahanan itu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Manusia itu bisa jadi ada cobaan-cobaan ujian dalam rumah tangga, baik dari segi ekonomi, dari apapun cobaan dalam rumah tangga, kita harus jangan sampai terjadi perceraian dan selalu bertahan. 75. Ya, naik sedikit ya. Ada lagi, berarti laki-laki nggak kalah kan, masih di atas perempuan lagi. Karena memang laki-laki selalu di atas. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan. Oke? Saya artikan pengertian ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, memiliki kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dari keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mau diulangi atau udah cukup? Diulangi? Boleh, diulangi ya. Nanti dipahami. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, memiliki kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Intinya hampir sama dengan ketika makna sakinah mawaddah warahmah ada, itu sudah sempurna berarti dalam situ. Ya. Apa artinya tadi? Mempunyai keuletan dan ketangguhan. Jadi ketika kita nanti menikah, kita harus memang benar-benar ulet, usaha ulet, mencari nafkah ulet, jangan sikit-sikit ngambek, kemudian mencari nafkah pilih-pilih, aku tak mau kerja inilah, gajinya sedikit. Nah, ketika nanti kita sudah berkeluarga, menyatu, apa usaha yang bisa kita lakukan, laksanakan. Itulah ulet namanya. Kemudian tangguh, artinya tangguh ya siap menempuh. Ketika menjalani keluarga itu antara dua pasangan tadi, tidak mungkin tidak sesuatu itu tidak ada cobaan dan rintangan. Pasti ada. Ibarat air gelombang laut, kadang-kadang di bawah, kadang naik ke atas. Nah, kita pun nanti dalam berkeluarga begitu juga. Bukan macam pacaran kan lurus saja kan, taunya naik terus ke atas kan, atau ada cobaannya, adalah sedikit ya. Tapi kan semua itu bisa ditutup-tutupi kalau pacaran. Tapi nanti ketika sudah menikah, itulah timbul nampak aslinya kita. Yang dulu ditutup-tutupi, sekarang kalau ketika menikah nanti namanya sudah menyatu berkeluarga, tak bisa lagi. Mas dulu katanya tidurnya nggak ngorok, tapi kok kenyataannya ngorok. Itu nggak bisa ditutupi lagi. Kalau waktu pacaran cerita, Mas kalau tidur nggak ngorok, ya enggak lah deh, wah, ya kan. Tapi begitu pas menikah nanti, loh kok ngorok? Itu contoh. Jadi memang kita harus tangguh menghadapi tantangan dan rintangan yang terjadi dalam keluarga. Ya. Baik dari segi ekonomi, baik dari segi mental, spiritual, ya. Itu semuanya harus dilalui dan dijalani dengan tangguh. Ya, tangguh artinya teguh.
Karena memang ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita diberi oleh Allah rezeki hari itu bisa beli mobil, misalnya, ya kan? Tahu-tahu mobilnya rusak, uang untuk biaya bolong mobil udah habis berapa, terus ekonomi langsung turun. Nah, itu kita harus tahu menghadapinya. Begitulah kehidupan dalam keluarga. Jangan sampai saling menyalahkan. Nah, itulah kemarin rencana mau beli baru, ini beli second. Nah, kan gitu. Nah, ini kan jadinya rusak-rusak, kan gitu. Nah, itulah dia ketika kita yang dikatakan ketahanan keluarga ini memang harus ulet dan tangguh, baik dari segi material dan psikis, mental, sebelum. Jadi kalau itu sudah bisa kita laksanakan, ulet dan tangguh, insya Allah keluarga bisa menjadi kuat. Barangkali itu arti dari ketahanan keluarga. Mari kita niatkan supaya kita bahagian dari masyarakat yang memiliki keluarga yang benar-benar ulet dan tangguh tadi. Karena apa? Kita termasuk menjadi bagian dari ketahanan keluarga. Karena negara itu kuat dari bawah dulu, dari keluarga dulu. Keluarga baru masyarakat, nah, masyarakat baru negara. Nah, tidak langsung negara aman, tapi masalah keluarga nggak tahan. Nah, dari kita dulu yang kecil-kecil. Jika kita sudah keluarga kuat, ulet, tangguh, lahir dan batin, insya Allah negara aman. Barangkali itu tentang ketahanan keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.